pertemuan hari ke-7 roti tidak beragi. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar perayaan kita, tentunya diambil dari kitab Imamat 23. Kita buka kembali bersama-sama ayat ini untuk kita baca bersama-sama. Imamat 23 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, Imamat 23 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Sudah? Nah, saudara boleh lihat di depan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana rancangan dari Bapa Yahweh yang begitu luar biasa. Rancangan Bapa Yahweh yang begitu sempurna tentang kehidupan manusia, dari yang namanya penciptaan sampai kepada yang namanya dunia atau bumi yang baru. Kalau kita kembali lagi kepada konteks di mana kita sedang merayakan perayaan hari ini, yaitu pertemuan hari ke-7 dalam rangkaian perayaan roti tidak beragi. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca Imamat pasal yang ke-23 ini, lalu kemudian kita kaitkan dengan rancangan Bapa yang saya katakan tadi, yang begitu luar biasa, saudara. Dari sejak, sekali lagi, dari sejak penciptaan, dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sampai kepada penebusan, dan sampai kepada kerajaan milenium, di mana di sana Yeshua akan memerintah. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, perayaan-perayaan yang kita rayakan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh di dalam Imamat pasal yang ke-23, itu ada 7 perayaan. Dan setiap perayaan demi perayaan, mulai dari yang namanya perayaan Pesa sampai perayaan yang namanya Sukot, ini semua saudaraku saling berkaitan. Jadi memiliki keterkaitan dari yang namanya Pesah, dari yang namanya penebusan, sampai kepada yang namanya Olam Haba atau bumi yang baru. Ketika Yeshua memerintah, begitu luar biasa, sangat dahsyat. Karena kita tahu sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ingat baik-baik, Tuhan sendiri sudah berinisiatif terlebih dahulu membuktikan bagaimana kasih Dia kepada manusia. Karena awalnya manusia itu tidak sadar, tidak tahu kalau mereka saat itu ternyata sedang dalam keadaan terancam. Karena kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Tapi ketika manusia saat itu memilih jalan untuk melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, alias memberontak terhadap apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan perintahkan, maka kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu meninggalkan
kehidupan manusia yang berdosa. Sehingga saat itu mereka menyadari bahwa ternyata mereka telanjang. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kasih Bapa, sehingga dia berinisiatif, dia membuat baju. Dia membuat baju bagi manusia Adam dan Hawa. Dan baju yang dibuat oleh Tuhan itu terbuat dari kulit binatang. Artinya ada binatang yang dikorbankan. Ini sebagai bentuk wujud kasih Tuhan yang tidak lain, ini sedang memberikan gambaran nubuatan bahwa satu saat Bapa Yahweh akan melakukan penebusan sebagai wujud bukti kasih dan cinta Dia kepada manusia yang berdosa. Jadi dari sejak awal yang namanya penebusan itu sudah dilakukan, sudah digambarkan. Makanya saya katakan tadi saudara, kalau kita renungkan baik-baik, kita baca sambil kita cerna, kita nikmati, kita minta hikmat dari Tuhan, kita bisa melihat benang merahnya. Bahwa ternyata perayaan-perayaan yang Bapa perintahkan dalam Imamat 23 dari Pesach sampai Sukot, ini saling berkaitan, saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan perayaan yang kita rayakan yang disebut perayaan roti tidak beragi, yang di dalamnya ada perayaan yang namanya buah sulung. Selama 7 hari plus dengan perayaan Pesach itu jadi totalnya ada 8 hari. Dimulai dari Pesach, dimulai dari yang namanya penebusan. Saya tidak akan lagi berbicara tentang karya penebusan Yahshua sebagai wujud daripada domba Pesach yang disembelih, yang menjadi gambaran, yang menjadi simbol ketika orang Israel waktu ada di tanah Misraim. Karena ini sudah terlalu sering saya sampaikan. Tetapi bagian yang ingin saya tekankan saudaraku kepada kita semua, ini adalah langkah awal yang saya katakan tadi. Ibarat yang namanya mata rantai, kalau kita mau bicara tingkatan. Kemarin saya sudah sempat singgung tentang perayaan hari ke-7 roti tidak beragi. Karena 7 itu biasanya dalam kitab suci itu memberikan makna atau selalu berbicara tentang kesempurnaan. Angka 7 itu berbicara sekali lagi tentang kesempurnaan. Dan selama 7 hari, kata Tuhan kepada umat yang Dia tebus, waktu mereka ada di Misraim, waktu mereka ada di rumah perbudakan, Dia tebus dan membawa mereka keluar melalui yang darah domba. Saya tidak jelaskan lagi. Saya kira saudara sudah paham. Lalu Tuhan katakan apa? Kamu harus membuang ragi. Ini pun saya sudah jelaskan. Selain membuang ragi, selain meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, mereka diharuskan untuk memakan roti yang tidak beragi. Mereka bukan hanya disuruh, kalau yang tadi merupakan gambaran, maka makna rohaninya mereka, umat yang ditebus oleh Tuhan, bukan hanya diperintahkan untuk meninggalkan kejahatan, tetapi mereka harus masuk di dalam kemurnian. Makanya kita lihat perjalanan yang namanya orang Israel, saudara. Waktu mereka ditebus di tanah Misraim, ya, waktu mereka itu ditebus di tanah Mesir, rumah perbudakan, mereka keluar. Setelah mereka keluar, mereka itu melewati laut Teberau, laut Kolson. Kata firman Tuhan, Rasul Saul atau Rasul Paulus dalam Korintus, bahwa ketika orang Israel itu berjalan melewati laut, ini merupakan simbol atau gambaran dari yang namanya baptisan.
setelah itu mereka dibaptis. Ini gambarannya. Setelah mereka melewati Laut Teberau, mereka sampailah ke dataran Sinai. Maka disitulah mereka menerima yang namanya Torah. Mereka menerima yang namanya 2 loh batu. Mereka menerima firman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya Moses seringkali ingatkan kepada orang Israel agar supaya mereka jangan sampai mengingat kembali tentang segala kenikmatan dan kenyamanan waktu mereka ada di Mesir. Karena itu justru akan membinasakan mereka, akan menggagalkan mereka, sehingga mereka tidak akan menikmati atau sampai ke negeri perjanjian. Mereka harus berpegang kepada segala ketetapan dan perintah yang Bapa Yahweh berikan kepada mereka melalui Moses. Jadi inilah gambaran yang saya katakan tadi, bahwa mereka harus meninggalkan, membuang yang namanya ragi dari kehidupan mereka, dari rumah mereka. Dan mereka harus masuk di dalam kemurnian. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tingkatan pertama iman seorang Mesianik, seorang pengikut Mesias atau Kristen pengikut Kristus seharusnya, memang awalnya itu langkah awal adalah iman kepada Yeshua sebagai domba Pesah yang disembelih di atas kayu salib, yang telah menjadi korban pengganti, yang telah menebus kehidupan saudara dan saya. Lalu setelah itu apa? Sebagai tanda bahwa kita percaya. Jadi jangan jadi seorang Mesianik, jangan jadi seorang Netsarim kalau seandainya kita tidak mengaku bahwa Yeshua itu dia adalah Sang Juru Selamat, dia penebus, dialah Mesias, Sang Pembebas. Tapi tidak cukup dengan hanya sekedar pengakuan. Ini baru langkah awal. Ibarat kalau sebuah perjalanan saudaraku, kita baru memulai. Maka setelah itu kita dituntut oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Setelah kita dibaptis sebagai tanda kepemilikan, maka kita diwajibkan oleh Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kita diwajibkan. Mentaati perintah Tuhan itu bukan lagi pilihan sebenarnya bagi kita anak-anak Tuhan, tetapi sebuah kewajiban. Karena 1 Yohanan atau 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 bilang apa? Barang siapa yang mengaku bahwa dia ada di dalam Yeshua, dia percaya kepada Yeshua, dia telah menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia wajib hidup sama seperti Yeshua. Jadi mentaati perintah Tuhan seharusnya itu adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk kita jalankan. Jadi saudaraku, inilah tingkatan yang namanya iman. Setelah kita beriman kepada Yeshua, kemudian kita baptis, maka kita dituntut oleh Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan dituntut untuk taat kepada perintah, kepada firman Tuhan. Dan hal yang selanjutnya, hal yang ketiga, tingkatan iman selanjutnya adalah bagaimana kita itu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup di dalam ibadah dan penyembahan sebagai bentuk persekutuan kita dengan Bapa Yahweh. Ketiga hal ini merupakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 aspek yang sangat penting di dalam kekristenan. Dan ini harus bertumbuh bersama-sama.
baik iman kepada Yeshua, baik hati untuk mentaati kepada perintah Tuhan, bahkan persekutuan kita, ya, sekali lagi saudaraku, persekutuan kita. Jadikan ada orang misalnya mentaati perintah Tuhan, tetapi dia mentaati perintah Tuhan itu bukan sebagai sebuah bentuk kecintaan dia. Sekali lagi saudaraku, bentuk kecintaan dia, bentuk penghargaan dia, penghormatan dia kepada Tuhan. Ini yang berbahaya. Ketaatan yang legalistik itu sangat berbahaya. Saya seringkali pakai kalimat yang namanya ritual tanpa disertai dengan spiritual. Itu sangat bahaya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara datang mentaati perintah Tuhan, itu sudah baik. Beribadah di hari Syabat, melakukan pertemuan ibadah seperti ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi lakukanlah ini saudara, bukan karena engkau terpaksa. Terpaksa bisa memiliki banyak pengertian. Karena mungkin malu sama Pak Gembala, Ibu Gembala. Atau mungkin berpikir daripada di rumah gak ada kegiatan. Atau mungkin yang lain-lain. Daripada di rumah cuma makan nasi pakai telur, mendingan kita ibadah bisa makan ikan bakar dan brenebon. Nah, kalau ini yang menjadi dasar atas ketaatan yang kita lakukan, ini yang timpang saudara, ini bahaya. Makanya saya katakan tadi saudara, ini harus bertumbuh bersama-sama. 3 aspek ini, baik iman kepada Yeshua HaMashiach, ketaatan kita kepada firman-Nya, dan persekutuan kita dengan Tuhan. Saya seringkali memberikan kita atau memakai contoh, banyak kan orang tua yang suka mengiming-iming kepada anak dengan sebuah penghargaan atau sebuah hadiah. Nah, papa atau mama mau pergi, mau keluar dari pagi nanti pulang sore. Nanti kamu minta tolong, kamu nanti cuci piring, nanti kamu masak nasi, kamu terus ngepel, lalu kemudian setrika baju. Ya. Nanti kalau pulang, nanti papa sama mama bawain kamu apalah gitu ya, hadiah pokoknya. Betul saudaraku, anak-anak itu lakukan seperti apa yang dia perintahkan. Tetapi sangat disayangkan kalau, sekali lagi saudaraku, kalau ketaatan itu dia jalankan, dia lakukan hanya karena ingin mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Tetapi bukan sebuah kesadaran bahwa dia adalah anak yang telah dibesarkan oleh orang tuanya, yang telah dicintai dengan kasih yang luar biasa, dengan segala pengorbanan. Maka saya sebagai anak, saya harus berusaha bagaimana saya bisa menyenangkan dan membahagiakan orang tua. Jadi ketaatan yang kita lakukan bukan karena kita ingin dapat sesuatu dari orang tua, tetapi karena sebuah kesadaran yang timbul, yang muncul akan segala pengorbanan, akan segala cinta yang sudah diberikan oleh orang tua. Begitu juga kita dengan Tuhan. Makanya persekutuan itu penting. Dari ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara, tidak boleh ada yang diabaikan. Kan ada orang yang suka menekankan dalam soal masalah ketaatan. Ada orang-orang yang suka menekankan tentang satu hal, tetapi mengabaikan hal yang lain. Saya berikan contoh, ada apa-apa saya nggak ibadah Sabat. Yang penting saya di rumah baca Alkitab setiap hari. Ada yang begitu.
Nggak apa-apa saya nggak baca Alkitab. Yang penting saya doanya satu hari bisa sampai 7 kali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan inginkan, satu kita kerjakan, satu kita lakukan, itu hal yang baik. Tetapi jangan juga kita berupaya untuk mengabaikan yang lain. Pertahankan apa yang sudah baik, tingkatkan apa yang belum baik. Apa yang tidak baik kita harus berubah. Itulah yang menjadi keinginan Tuhan, sampai sekali lagi kita mencapai yang namanya kesempurnaan. Walaupun sekali lagi kesempurnaan itu adalah miliknya Tuhan, standarnya Tuhan, bukan kita. Mungkin Tuhan punya standar masing-masing orang berbeda. Kita tidak pernah tahu. Bagian kita adalah berupaya. Kan sangat lucu kalau ada orang membanggakan misalnya fisiknya dia, ya. Di satu sisi dia membanggakan misalnya, tidak apa-apa dia katanya. Walaupun saya mukanya panuan, yang penting alis saya tebal. Kan lucu saudara. Membanggakan sesuatu yang lain, tetapi mengabaikan kekurangan yang lain. Tidak apa-apa. Walaupun badan saya kudisan, yang penting putih katanya. Kan lucu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah baik kalau kita punya kelebihan. Sebagaimana manusia normal, kita akan berupaya, saudara. Yang baik kita pertahankan, kita syukuri, tetapi yang tidak baik kita berupaya untuk supaya menjadi baik. Gak mungkin kalau ada ibu-ibu alisnya tebal sebelah terus dibiarin. Setidaknya dia akan berupaya. Pakai alis misalnya, ya, pensil alis digambar, dia akan berupaya. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari mewakili 7 hari ini untuk kita terus hidup dalam kemurnian, hidup dalam kesucian, dan berusaha untuk selalu menjauhkan diri, meninggalkan diri kita dari segala dosa dan kejahatan. Memacu diri kita. Karena ingat baik-baik Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 bilang apa? Ayat ini sering sekali saya bacakan untuk kita. Semoga Elohim damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yeshua HaMasiah Tuhan kita. Supaya terus terpelihara apa? Sempurna. Ingat baik-baik saudaraku, kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya kita. Kapan Yeshua bisa datang kepada kita secara pribadi. Saya ingat cerita guyonan dari pendeta, siapa nih yang NTT, yang juga banyak cerita lucu. Siapa? Yandi. Berarti Oma sering nonton dia. Ya. Si pendeta apa namanya? Yandi ya. Pendeta Yandi bagus, saya senang. Landasan teologis yang sering kali dia kupas, dia angkat, ya, cukup baik. Saya banyak mendengar juga khotbahnya.
Tetapi memang karena juga kebanyakan cerita lucunya, sehingga kadang-kadang hal yang penting itu ya, menjadi kurang untuk ditekankan. Sehingga banyak orang yang hanya ingat yang namanya cerita lucu. Dia pernah cerita. Jadi ada anak orang Papua. Itu dia punya panuan. Mamanya panu. Mamanya rasa risih gitu kan. Jadi sebelum mungkin dia berkembang dibawa ke dokter. Jadi dari dokter dikasih obat, dikasih salep. Lalu kemudian waktu mamanya itu mau kasih salep, anaknya, loh ini kenapa mau dikasih salep? Supaya ini hilang. Justru dia protes, mama jangan. Loh kenapa jangan? Kan saya cuma ini yang putih. Kalau seandainya hilang, yang gak ada lagi dia yang warna putih. Jadi hitam lagi maksudnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beda dengan kalau Toraja. Kalau Toraja ada tedong. Tedong kalau yang belang-belang justru mahal. Tapi kalau orang kan lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ini penting untuk kita sadari bahwa yang satu yang baik itu perlu kita pertahankan, bahkan mungkin lebih tingkatkan. Nah, yang buruk itu jangan kita biarkan. Yang tidak baik itu jangan kita abaikan. Kita justru berusaha, berupaya untuk merubah yang buruk itu, yang tidak baik itu menjadi baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan panggil. Kapan waktunya saudara Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Makanya firman Tuhan banyak menasihatkan agar supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Melalui perayaan roti tidak beragi, dari yang sudah kita jalankan pada waktu perayaan Peskah sampai penutupan perayaan roti tidak beragi ini, biarlah kita semakin diingatkan dan disadarkan bahwa ternyata tidak cukup hanya beriman dan percaya kepada Yesus sebagai domba Peskah. Tidak cukup hanya sampai dibaptis, tetapi kita juga harus benar-benar meninggalkan kehidupan lama kita yang berdosa dan membawa diri kita untuk masuk dalam seluruh kebenaran Tuhan yang hakiki. Sehingga tak kala dia datang kedua kali, Rasul Saul memberikan sebuah gambaran. Ketika mempelai itu datang, kita itu ibarat seperti perawan suci yang dipersembahkan kepada sang mempelai. Artinya saudaraku belum ternoda, yang tidak bercacat celah. Dan inilah yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Maka jadikanlah firman Tuhan ini sebagai sebuah cerminan bagi kita. Banyak sekali orang yang bisa melihat kekurangan orang lain. Dia bisa sebut loh satu persatu, dari ujung kepala sampai dengan telapak kaki. Tetapi sangat disayangkan, dia terlalu buta untuk dapat melihat kekurangan dia sendiri. Tetapi firman Tuhan itu menjadi cermin bagi kita. Apakah benar-benar kita sudah hidup selaras dengan apa yang Tuhan mau? Apakah kita sudah hidup selaras dengan apa yang Tuhan inginkan? Jangan biarkan hidup kita diperdaya oleh hasatan. Mungkin kita sudah baik beribadah sesuai dengan yang Tuhan perintahkan di hari Sabat. Mungkin kita sudah baik, kita melakukan merayakan perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Tetapi kalau di sisi lain kita tidak mengekang mulut kita, kita tidak mengawasi pikiran kita tidak mengawasi tindak laku kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka hati-hati, itu seperti ragi yang bisa menghamiri seluruh adonan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
melalui perayaan roti tidak beragi. Dan ini adalah hari yang terakhir, hari yang ke-7. Kita semua boleh diingatkan untuk kita semakin hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Yahweh, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber sukacita, kiranya memberikan kita semua kemampuan, kekuatan untuk bisa kita melakukan apa yang Dia inginkan. Haleluya. Amin.